Baik, selamat pagi Bunda dan Sisters semuanya peserta dari program Seed for Women Mercy Corps Indonesia fase yang ketiga di tahun 2023. Apa kabar nih? Kita ketemu lagi hari ini dengan saya fasilitator Arthur Eduardo untuk kelas susulan ya. Jadi buat teman-teman Bunda dan Sisters yang kemarin mungkin belum ikut di kelas yang pertama, kita sediakan nih kelas susulan secara online yang kalian bisa tonton dan pelajari di rumah masing-masing. Saya mau menyapa dulu sebelumnya untuk teman-teman yang ada di wilayah Poncokusumo, kemudian di Sukun dan Wagir, ada juga dari Blimbing, Ngantang, Kasembon, ada dari Tumpang, Jabung, Lawang, Turen juga ada, dari Kromengan dan Sumber Pucung, dari Wonosari, Lowokwaru, Dampit dan Tirto Yudo ada juga. Kemudian dari Pakis Aji, ada juga tentunya dari Blimbing, Hulu Lawang dan Tajinan. Nggak lupa juga ada dari Gondang Legi dan Pagelaran. Kepanjen mana nih Kepanjen? Ada Pagak juga ya. Dari Wajak, dari Dau mana nih Dau? Peserta online ya. Kemudian dari Karangploso, Kendung Kandang, dan mungkin yang lainnya yang saya belum sebutkan. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di kelas susulan dari pelatihan yang pertama untuk kelas 1 dan 2 dari program Fit for Women fase yang ketiga di tahun 2023 ini. Nah, rekan-rekan semuanya, Bunda dan Sisters, hari ini kita akan belajar terkait dua modul ya. Yang pertama, nanti kita akan belajar terkait dengan tujuan bisnis. Ini merupakan training sesi yang pertama. Nah, inilah tokoh yang kita sudah kenal mungkin ya. Rekan-rekan yang sudah bergabung di fase 1 dan 2 pasti sudah kenal dengan Bu Sita dan Bu Lia. Mereka adalah orang-orang, tokoh-tokoh yang akan muncul dalam ilustrasi-ilustrasi selama program Seed for Women. Nanti akan ketemu dengan mereka di buku program ya, dan di dalam presentasi dari fasilitator. Akan sering ketemu dengan Ibu Sita dan Ibu Lia. Semuanya sudah dapat ya untuk buku modul programnya. Coba dicek kembali ya, teman-teman. Jadi selama kita belajar, kalian mendengarkan dari saya, juga sambil dibaca-baca, dilihat-lihat di buku programnya. Tentunya sebelum kita memulai pelatihan yang pertama ini, harus isi pretest dulu ya. Jadi Bunda dan Sisters, silakan diketikkan nih link ataupun tautan ini ke dalam browsernya masing-masing. Bisa ke Google Chrome atau ke browser internet yang ada di HP mungkin ya. Langsung aja diketik di https:// garis miringnya 2 kali bit.ly garis miring pre-ref 1. Mohon diperhatikan untuk huruf besar huruf kecilnya ya, terutama yang pre-ref ini. Nggak boleh sampai salah. Jangan nanti huruf besar semua atau huruf kecil semua, nanti tidak terakses linknya ya. Diketik https titik 2 garis miring 2 kali bit.ly garis miring pre-ref 1. Kami berikan waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mengisi link pretestnya. Untuk apa sih link pretest ini, Mas Ayrton? Kami ingin mengetahui nih sebelum teman-teman diberikan refreshment atau pelatihan di hari yang pertama ini, apakah masih ingat dengan materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang kami sampaikan mungkin di fase 1 dan 2 sebelumnya ya. Kita udah berjalan beberapa bulan nih dan istirahat beberapa bulan. Kira-kira nih kita mau tahu apakah teman-teman, Bunda dan Sisters masih ingat dan masih mengaplikasikan materi-materi pelajaran yang sudah kita
berikan sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, sambil mengerjakan link pretestnya, saya mau menginformasikan beberapa hal nih dari program, sambil teman-teman nanti dicatat ya. Terkait dengan jadwal kegiatan kita, rangkaiannya adalah seperti ini. Nanti di bulan November ini, kita akan ada pelatihan refreshment kelas yang kedua. Teman-teman harap untuk memperhatikan informasi dan aktif di grup mentoring masing-masing ya. Dan jangan lupa juga untuk melihat jadwal dan juga berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan persiapan kelas refreshment kedua yang akan dilaksanakan di bulan ini, di bulan November 2023 ya. Pelatihan refreshment 2 di bulan November 2023. Mungkin ada beberapa yang grupnya di mute atau dibisukan, bisa hari ini ya, selesai dari pelatihan ini bisa langsung cek di grup masing-masing dari Seed for Women-nya untuk tahu dan juga ikut berdiskusi terkait dengan persiapan kelas refreshment yang kedua di bulan ini. Dan nanti di bulan yang selanjutnya, bulan depan, di bulan Desember, kita akan ada kelas mentoring 1. Seperti itu. Dan untuk kelas mentoring 2, yang merupakan pertemuan terakhir, akan diadakan di bulan Februari 2024. Jadi masih ada 3 kelas lagi ya, teman-teman, dari program yang harus diikuti. Dan nanti mungkin ada kelas-kelas tambahan lain yang akan diinformasikan oleh tim program Seed for Women. Jangan lupa dari program Seed for Women juga akan memberikan hadiah ataupun award gitu ya. Nanti akan dipilih beberapa peserta terbaik di akhir program. Gimana caranya? Yang pasti akan dipantau dan dinilai dari para peserta yang paling aktif di kelas, aktif juga mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan gitu ya melalui program. Semuanya akan dipantau baik oleh fasilitator yang nanti juga akan diberikan laporannya kepada tim program ya, dan dia akan dipantau nih dari kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir siapa yang paling aktif, siapa yang paling banyak achievement-nya menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan seperti itu ya. Nah, termasuk nih teman-teman jangan lupa untuk menyelesaikan beberapa tugas yang sudah diberikan, yang mungkin sudah disampaikan oleh fasilitatornya masing-masing di kelas sebelumnya, atau mungkin di grup ya. Yang pertama, jangan lupa setiap dari peserta, Bunda dan Sisters, setiap dari peserta, Bunda dan Sisters perlu untuk menyelesaikan akun micromentornya. Ya, jadi jangan lupa untuk akses micromentornya, akun micromentornya melalui micromentor.org. Nanti ada linknya tersendiri. Kalau misalnya belum dapat linknya atau lupa, bisa diakses informasinya di grup masing-masing, atau nanti bisa japri atau tanya langsung ke fasilitatornya ya. Kemudian nanti kalau sudah aktif link micromentornya, jangan lupa ada tugas untuk mengakses atau menyelesaikan e-learning atau pembelajaran online untuk seri keamanan siber. Ya, jadi kita sambil belajar terkait dengan keamanan siber atau keamanan digital melalui e-learningnya Micromentor Indonesia. Itu harus selesai ya. Kemudian jangan lupa juga karena Micromentor ini adalah platform atau alat untuk berkomunikasi dengan mentor, teman-teman juga mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring ya. Coba menghubungi mentor yang ada di platform Micromentor. Sekali lagi kalau misalnya kesulitan atau bingung cara penggunaannya bagaimana, cara pakai akun Micromentornya bagaimana, atau daftarnya seperti apa, linknya di mana, boleh untuk cek informasi yang ada di grup masing-masing atau langsung japri ke fasilitatornya. Seperti itu ya. Baik, sepertinya sudah selesai untuk pengisian pretestnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi hari ini.
Materi yang pertama adalah terkait dengan tujuan bisnis. Apa sih harapan kami setelah kita selesai dengan materi yang pertama ini? Tentunya kami berharap bahwa Bunda dan Sister semuanya dapat merefleksikan kondisi usaha yang lalu sampai saat ini. Maksudnya gimana tuh merefleksikan kondisi usaha yang lalu sampai saat ini? Ada perbedaan apa? Ya, apakah ada perkembangan atau ada hal-hal yang berubah setelah kita memberikan beberapa treatment ataupun beberapa hal nih untuk usaha peningkatan usaha seperti itu ya. Kemudian kami juga berharap bahwa semuanya, Bunda dan Sisters, dapat mengetahui tujuan bisnis atau tujuan usaha dengan lebih rinci atau lebih jelas ya. Jadi kalau mungkin di fase-fase atau di bulan-bulan sebelumnya masih agak bingung, kenapa ya saya bikin bisnis ini, tujuannya apa, atau apa yang hendak dicapai. Sekarang dengan kita belajar lagi, diberikan refreshment terkait materi tujuan bisnis, ibu-ibu bisa lebih menetapkan lagi nih, oke tujuan bisnis saya adalah seperti ini. Kenapa saya berusaha, kenapa saya berbisnis, adalah untuk apa. Seperti itu ya. Yang ketiga, tentunya kan berharap bahwa Bunda dan Sisters dapat membuat perencanaan dengan langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya. Jadi kalau mungkin ada tujuan bisnis ataupun hal-hal yang berhubungan dengan apa yang hendak diwujudkan, mungkin kepengen beli mesin baru, ya kan, atau kepengen nabung atau seperti apa, ada tujuan-tujuan tertentu itu bisa nanti ada plan atau perencanaan yang memang rapi dan gimana nih strateginya untuk kita bisa mewujudkan hal-hal tersebut. Dan tentunya yang terakhir juga ini sangat penting, bagaimana kami ingin supaya Bunda dan Sisters bisa mengetahui lagi terkait pentingnya memiliki perizinan usaha. Nanti kita akan berbicara kembali terkait dengan NIB dan beberapa sertifikasi ya terkait dengan usaha. Mungkin beberapa di antara Bunda dan Sisters usahanya sudah mendapatkan perizinan seperti itu ya. Nanti mungkin juga bisa berbagi nih bersama dengan teman-teman yang ada di grup, di kelas gitu ya. Kalau mungkin ada yang perlu dibantu, mungkin ada yang kesulitan, nah bisa sambil share story-nya gitu ya. Bagaimana sih terkait dengan pengurusan perizinan usaha seperti itu. Oke, siapa yang masih ingat materi ini? River of Business ya. Ini sambil saya ngomong kurang lebih 5-10 menit ke depan, teman-teman semuanya, Bunda dan Sisters boleh siapkan kertas, nggak usah yang gede-gede ya, atau mungkin buku yang ada di depannya, yang penting kosong, yang bisa kalian gambarkan nih. Jadi River of Business ini sungai kondisi di mana kita sedang melakukan bisnis atau usaha gitu ya. Diilustrasikannya dalam sebuah bentuk sungai gitu ya. Jadi coba gambarin nih kalau diilustrasikan bahwa kondisi ataupun pengalaman Anda berbisnis atau berusaha Anda selama ini adalah sebuah aliran sungai gitu ya. Kira-kira seperti apa bentuk aliran sungainya? Nah, di fase yang sebelumnya atau mungkin di beberapa bulan sebelumnya atau di tahun yang lalu gitu ya, kita mungkin sudah gambar ini, ya kan? Ada yang mungkin sudah ikut 2 fase sebelumnya, jadi udah gambar 2 kali mungkin ya. Nah, mungkin nanti kita akan ketemu gambar yang baru, bentuknya mungkin baru ya, ada yang lebih lancar, yang sudah tidak ada lagi batu-batuannya, kayu-kayunya gitu ya, yang semak belukarnya mungkin sudah sedikit lebih berkurang gitu kan. Atau bahkan sudah lebih banyak batu-batuan dan juga semak belukar yang ada di samping-sampingnya. Jadi mungkin udah lebih banyak tantangannya lagi. Seperti itu. Coba nih ibu-ibu, bunda, dan sister semuanya digambar ya. Dilihat kira-kira nanti ada perubahan apa. Gitu. Gambarnya nggak usah yang bagus-bagus banget. Ya. Nanti sementara gambar yang cepat saja, nanti kita akan bisa betulin gambarnya setelah selesai kelas gitu ya. Boleh dikasih warna-warna juga. Oke, jadi kurang lebih gambarnya udah selesai ya, teman-teman ya. Atau mungkin yang sambil melanjutkan menggambar, monggo silakan ya. Sambil dengerin Fasil Elter ngomong, kita um, diskusi aja gitu ya.
Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih pasti ada perbedaan ya. Kalau teman-teman lihat pasti ada perbedaan di antara sungai yang teman-teman gambarkan sebelumnya dengan sungai yang sekarang, ya kan? Pasti ada perbedaan. Perbedaannya apa? Nah, tergantung dari kondisi usaha masing-masing. Mungkin ada yang jauh lebih maju, jauh lebih lancar, atau mungkin ada juga yang sudah jauh lebih maju dan jauh lebih lancar, tapi tantangannya juga makin banyak. Tantangannya bisa digambarkan dengan bebatuan yang makin banyak atau makin besar misalnya seperti itu ya. Nah, teman-teman, penting untuk kita mengetahui dan menemukan apa yang menjadi visi bisnis kita, gitu ya. Apa sih visi itu? Visi adalah alasan di balik kenapa sih Anda menjalankan bisnis Anda. Aspirasinya apa? Tujuannya apa? Hal ini juga akan menjadi sebuah motivasi maupun semangat pada saat mungkin kita sedang berusaha atau kita sedang melakukan sebuah bisnis dan ada tantangan-tantangan ataupun kesulitan-kesulitan. Kadang mungkin kita merasa, udahlah sepertinya saya kembali saja ke pekerjaan yang lama. Atau mungkin sepertinya saya tidak punya apa ya, luck atau keberuntungan dalam berusaha atau berbisnis. Padahal mungkin kita masih di masa mencoba gitu ya, belum betul-betul kita itu, lama dalam berbisnis atau mungkin Anda sudah lama dalam berbisnis, di satu waktu Anda menemukan momen-momen di mana Anda stuck gitu, sepertinya tidak menemukan, solusi gitu ya. Nah, pada saat kita ada dalam momen seperti itu, penting untuk kita kembali lagi ke visi bisnis kita. Kenapa sih kenapa Bunda, Sisters, semuanya memulai sebuah usaha, ya. Jadi kembali ke alasan yang ada di awal. Pada saat itu biasanya kita akan kemudian mendapatkan semangat kembali, "Oh ya, ternyata saya punya mimpi seperti ini. Ternyata saya mengerjakan sesuatu yang memang saya suka. Ini merupakan passion saya. Saya punya rencana jangka panjang seperti apa. Oleh karena itu saya tidak boleh menyerah." Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, Bunda dan Sisters penting untuk kita melihat visi bisnis kita dalam kerangka yang lebih spesifik ya, yang lebih jelas gitu. Nah, itu kita bisa bagi matriksnya atau topiknya dalam beberapa hal. Ya, jadi visi bisnisnya harus dirancang seperti apa, Mas Ayrton? Kita bisa lihat dari beberapa aspek, ya. Dan yang pasti terkait dengan visi bisnis ini, kita melihatnya juga dari jangka waktu yang sekarang sampai kemudian mendatang, tapi tidak perlu terlalu panjang juga ya. Taruhlah 3 sampai 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Kita pengen melihat nih ada perkembangan apa yang bisa kita capai pada saat kita menentukan, rentang waktu tersebut. Apa aja aspeknya? Yang pertama tentunya terkait dengan pemasukan usaha. Ya, kita kepengen melihat dari waktu ke waktu terkait dengan pemasukan usaha atau jumlah uang yang Anda terima dari aktivitas usaha itu bisa terus berkembang gitu ya. Di buku programnya masing-masing nih, boleh sambil dicatat ya, Ibu semuanya, Bunda, Sisters, boleh sambil dicatat. Kalau sekarang, saat ini gitu ya, misalnya taruhlah waktu 1 minggu atau boleh juga 1 bulan. Biasanya tuh rata-rata average-nya jumlah pemasukan yang diterima dari usaha itu berapa? Ditulis aja, jangan malu ya. Misalnya ada yang, "Aduh Mas, saya karena usahanya belum lancar sekali, kadang juga usaha, kadang enggak," atau misalnya, "Ini masih sambilan, jadi mungkin 1 bulan cuma 100.000, 200.000." Nggak masalah, ditulis aja ya. Jadi itu adalah kondisi saat ini. Kita melihat kondisi saat ini ya. Ditulis dulu, pemasukan usaha secara rata-rata atau average itu berapa? Boleh per minggu atau per bulan, ya. Taruhlah misalnya 100.000, 200.000, mungkin ada yang 500.000, ada yang sejuta mungkin atau lebih ya. Nah, kemudian kalau melihat dari kondisi yang saat ini, taruhlah Bunda dan Sister meletakkan usaha yang lebih diniati gitu ya. Kita betul-betul jalankan dengan lebih, rajin, dengan lebih disiplin, lebih keras gitu. Kira-kira di 3 sampai 6 bulan mendatang gitu ya, kalau di rata-rata kepengennya dapat berapa?
Maunya dapat berapa? Misalnya nih, contoh, misalnya mungkin saya satu bulan misalnya 200.000 gitu ya. 3 sampai 6 bulan mendatang dengan semua eh, pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari program Sit for Women ini, taruhlah di awal tahun depan, di bulan Februari misalnya ya, saya kepingin satu bulan itu kalau bisa 500.000 atau 600.000. Nah, saya akan catat tuh di 3 sampai 6 bulan mendatang berarti 500 sampai 600.000. Jumlahnya bebas ya, kalau mau lebih pun silakan. Nah, nggak cuma terkait dengan pemasukan atau penerimaan uang dari usaha saja, tetapi juga ini penting berapa yang Anda simpan. Ya, jadi jumlah tabungan adalah hal yang juga sangat penting. Jangan lupa bahwa apa yang Anda dapatkan juga perlu untuk ada bagian yang disimpan ya, ada bagian yang ditabung. Jadi simpanan itu berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lainnya. Nanti kita akan bicara lebih detail ya terkait dengan tabungan seperti apa gitu ya. Sekarang misalnya nyambung berapa? Kalau misalnya 1 minggu atau mungkin bahkan setiap hari, ada nggak yang menabung setiap hari gitu? Mungkin di celengan gitu ya atau di amplop. Sekarang masih manual gitu kan? Nggak masalah, lanjutin aja. Jadi contoh nih ya, misalnya Fasil Elton punya tabungan nggak? Saya punya tabungan dalam bentuk tabungan beneran di bank gitu ya, di lembaga keuangan formal gitu kan. Tapi saya punya celengan juga loh. Ini saya tunjukin nih ya. Nggak tahu kelihatan nggak nih? Nih, saya punya celengan nih. Satu tempat gede nih. Ya. Ini isinya adalah receh-receh gitu kan. Belum lagi saya punya juga di amplop ya. Kenapa perlu seperti itu? Sebetulnya iseng aja gitu ya. Jadi kalau saya tabungan itu pasti dari pendapatan ya. Pendapatan itu kan macam-macam ya. Bunda Sisters pasti mungkin punya pekerjaan, punya usaha, punya apalagi side hustle ya kan, pekerjaan-pekerjaan sampingan, atau mungkin ada yang dapat dari orang tua, dapat dari suami ya kan, duit keluarga lah istilahnya. Nah itu jangan dihabisin semua ya. Pasti ada yang kita sisihkan untuk tabungan, untuk prioritas apa, dana darurat dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita juga punya sisa-sisa uang yang kita dapatkan dari kegiatan kita sehari-hari. Mungkin misalnya kita satu hari ini punya um, budget atau dana belanja 20.000 misalnya gitu ya. Bunda Sisters pergi ke pasar misalnya atau ke toko belanja. Oh ternyata ada sisa uang nggak habis misalnya 20.000. Taruhlah ada duit 3.000 sampai 5.000. Itu kemana? Larinya masuk ke dompet lagi, nanti buat jajan lagi. Atau kalau kita rajin gitu ya, kita bisa sisihkan itu untuk tabungan. Kita masukin ke celengan misalnya. Buat tabungan-tabungan receh aja. Nanti mungkin setelah waktu 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, kita kumpulkan jumlah itu bisa jadi besar seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu, kita juga perlu memikirkan hal-hal yang lain terkait dengan keuangan kita ya. Jadi tabungan itu kalau bisa nggak cuman tabungan saja. Bisa saja nanti dirupakan dalam bentuk investasi. Kalau memang proporsinya sudah ada ya, Ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita ada beberapa quiz nih ya di buku programnya masing-masing sambil dilihat ya. Terkait misalnya dengan investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal berupa aset berharga dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi misalnya mungkin ada yang ikut reksadana atau mungkin tabungan emas pegadaian atau ada yang mungkin membeli emas perhiasan gitu ya atau hal-hal lain yang misalnya digunakan untuk tujuannya nanti supaya harganya naik gitu ya misalnya ada yang punya tanah gitu kan untuk apa? Nanti supaya kalau harganya naik kita jual kita dapat untung. Nah, kalau dalam kondisinya Bunda dan Sisters saat ini kira-kira seperti apa? Apakah sudah ada pengalaman memiliki investasi? Kalau punya boleh dilingkarin ya. Atau belum? Gitu. Saat ini. Jadi yang di sebelah kanan itu berarti saat ini ya. Kalau punya boleh dilingkarin punya. Nah, yang di sebelah kiri adalah di masa yang akan datang. Di 3 sampai 6 bulan ke depan.
Apakah punya atau tidak punya. Kalau kepengen punya, lingkarin punya. Ya, kayak gitu. Itu investasi. Kemudian juga terkait pencatatan pemasukan. Tadi kan kita bilang bahwa revenue atau pemasukan itu penting. Nah, yang penting itu bukan cuma berapa jumlah duit masuk, terus kita bisa belanjakan gitu ya. Tetapi dicatat atau tidak. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Pencatatan itu penting ya, Bunda dan Sisters semuanya. Baik pencatatan yang mungkin dilakukan secara manual, atau mungkin sekarang sudah ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Pakailah cara yang paling mudah. Cara yang memang Anda bisa akses gitu ya. Jadi kalau misalnya bisanya tulis di buku, ya tulis di buku, nggak masalah gitu ya. Jadi pencatatan pemasukan adalah pencatatan semua transaksi secara rinci yang berhubungan dengan pemasukan usaha Anda. Baik dari pekerjaan, bisnis, maupun mungkin yang diberikan oleh orang tua atau keluarga atau pasangan, seperti itu ya. Sekarang atau hari ini sudah ada belum pencatatan pemasukannya? Kalau ada, di lingkaran punya, kalau tidak ada, berarti tidak punya. Tentunya di masa yang akan datang gitu ya, di awal tahun depan kita harus sudah punya. Kalau bisa jangan di awal tahun depan ya. Dari bulan November ini kita sudah catat transaksi pemasukan kita ya. Mumpung ini kan masih tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, cobalah kita mulai untuk mencatat di awal bulan November ini. Cukupkah kita punya pencatatan pemasukan? Nggak cukup. Kita juga perlu pencatatan terkait dengan pengeluarannya. Yang masuk berapa, yang keluar berapa, semuanya harus tercatat supaya kita bisa pantau ya, supaya tidak sampai besar pasak daripada tiang. Misalnya seperti itu ya. Jadi coba dicatat apakah semuanya sudah rapi di buku Anda gitu ya, terkait dengan pemasukan maupun pengeluarannya. Nah, ini juga sesuatu yang penting. Apakah Bunda dan Sisters semuanya itu sudah punya rekening yang terpisah gitu ya? Apakah um, sorry, oke. Dan ini penting juga ya, Bapak Ibu, sorry Bapak Ibu lagi. Cut. Nah, terkait dengan manajemen keuangan ya masing-masing Bunda dan Sisters perlu untuk kemudian kita pisahkan ya, baik pencatatannya maupun rekeningnya. Ini merupakan saran dari kami. Supaya apa? Supaya nanti memantaunya itu mudah. Tentunya kan kita tuh mungkin ada pengeluaran terkait dengan usaha maupun pengeluaran terkait dengan pribadi. Ya, setidaknya ada pencatatan nih. Oke, dari pendapatan saya ini, pengeluaran untuk usaha atau modal itu seberapa besar. Kemudian kalau untuk pengeluaran pribadi seberapa besar. Pengeluaran pribadi itu seperti apa misalnya? Pengeluaran pribadi yang terkait dengan Anda secara personal, ya kan, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, atau mungkin juga kebutuhan-kebutuhan keluarga. Seperti itu ya. Oke, tadi terkait dengan pencatatan dan juga pemisahan rekening, baik yang pribadi maupun yang usaha. Jadi kalau bisa tuh kita punya dua rekening yang berbeda, yang untuk pribadi maupun yang untuk yang usaha. Termasuk juga dengan pencatatannya ya. Nah, coba tuh dilingkarin tuh ya. Sekarang punya atau enggak? Tentunya harapannya ke depan ya kepengennya punya ya. Dilingkarin yang punya. Nah, apakah di antara Bunda dan Sisters semuanya sudah punya rekening tabungan khusus untuk usaha atau bisnisnya? Siapa nih yang sudah punya nih? Jadi kalau seperti saya misalnya saya punya tuh rekening khusus untuk usaha. Seperti itu ya. Jadi saya pisahkan. Kalau misalnya ada pengeluaran pribadi berarti dari rekening yang untuk pribadi. Kalau untuk usaha berarti dari rekening yang usaha. Nah, sekarang punya atau enggak? Tentunya ke depannya kepinginnya punya ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan perizinan usaha?
yang dimulai dengan NIB atau nomor induk berusaha. Nanti kita akan bahas ya, bahwa perizinan NIB itu sebetulnya cukup mudah. Satu syaratnya adalah yang penting punya alamat tempat tinggal atau domisili, gitu ya. Dan apa gunanya? Nanti kita akan pelajari lebih rinci. Nah, sekarang punya atau tidak? Boleh dilingkari. Tentunya ke depannya kita kepengen semuanya punya ya. Harus punya NIB semua. Nah, tadi setelah kita melakukan kuis kecil-kecilan gitu ya, melakukan survei gitu kan, terkait dengan hal yang berhubungan dengan pencatatan, kemudian juga tabungan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Apa sih hal-hal yang Bunda dan Sister ingin lakukan untuk bisa mewujudkan perkembangan yang Anda inginkan dari usaha atau bisnisnya masing-masing? Ya, coba ditulis nih. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, misalnya saya ingin punya rekening tabungan baru untuk usaha saya, misalnya seperti itu. Atau saya ingin menabung untuk bisa punya mesin baru untuk usaha saya, misalnya gitu ya. Kira-kira apa nih? Coba ditulis maksimal 5 ya, langkah-langkah ke depan yang kepengen dilakukan supaya ada perkembangan dalam usaha atau bisnisnya. Oke, udah ya. Baik, saya kasih waktu dulu 5 menit deh. Nah, kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Menurut Bunda dan Sisters semuanya, coba dituliskan, kenapa sih kita tuh perlu untuk mencapai kesuksesan? Kenapa kalau sukses itu penting gitu ya? Jadi pasti kan ada alasannya ya. Apakah supaya bisa memenuhi kebutuhan? Apakah supaya bisa membahagiakan orang terdekat, keluarga misalnya, orang tua, anak-anak? Nah, coba dituliskan gitu ya, secara personal, apa sih yang menjadi hal penting supaya kita tuh bisa sukses gitu, perlunya tuh apa? Dan jangan lupa juga coba dituliskan, kalau menurut Anda masing-masing, menurut Bunda dan Sisters, kriteria sukses itu yang seperti apa? Kalau ada 5 kriteria sukses misalnya yang seperti apa? Apa sudah punya tabungan yang cukup, punya mungkin investasi yang cukup, ya kan? Punya rumah, punya kendaraan, hidup tenang, seperti apa kira-kira yang merupakan kriteria-kriteria atau contoh-contoh bahwa seseorang itu udah sukses. Atau kalau saya sendiri, saya kalau udah sukses tuh seperti apa menurut saya. Nah, kesuksesan tuh juga kita nggak bisa membanding-bandingkan ya, Bunda dan Sisters ya. Setiap pelaku usaha itu pasti punya standar dan goal atau tujuan yang hendak dicapai masing-masing. Dan tidak semuanya harus sama. Ya, jadi kalau mungkin tuh anak-anak sekarang sering ngomongnya, oh saya mau jadi kaya banget, crazy rich atau jadi sultan gitu. Kalau menurut saya tuh hal seperti itu sebetulnya perlu nggak perlu ya. Kalau mau seperti itu silakan, kalau tidak seperti itu pun tidak masalah gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang punya pendapat bahwa yang penting saya hidup cukup, usaha saya, bisnis saya bisa sedikit membantu kami untuk hidup lebih tenang, itu sudah merupakan sebuah kesuksesan. Apakah itu salah? Sama sekali nggak salah gitu ya, karena tujuan kita tentunya berbisnis, berusaha adalah untuk terutama memenuhi kebutuhan kita, ya. Dan itu aja gitu, kalau mungkin itu sudah tercapai ya, kita sudah bisa hidup dengan lebih tenang dan mungkin itu adalah kriteria sukses dari kita masing-masing. Kalau Anda punya impian yang lebih tinggi, boleh nggak? Nggak ada masalah ya, bermimpilah setinggi mungkin, tapi yang penting bagaimana kita punya strategi-strategi untuk bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oke, sudah selesai ya ditulis ya, 5 kriteria sukses menurut Bunda dan Sisters masing-masing. Nah, sekarang tuliskanlah visi bisnis Anda, ya. Jadi tujuan terbesar dari Anda berusaha, Anda berbisnis itu apa? Ya, jadi yang menjadi dorongan terbesar itu apa? Coba ditulis di lembar yang ini.
Oke, terima kasih sudah dituliskan ya. Nah, terkait dengan tujuan atau visi bisnis, kami memberikan masukan-masukan nih dari program Seed for Women ya, untuk Bunda dan Sister semuanya. Nanti boleh nggak Mas Ertan, apa yang sudah saya tulis di belakang, saya perbaiki, supaya lebih oke, lebih keren, lebih rapi. Boleh. Nah, untuk memperbaikinya, kami menyarankan dalam skema atau strategi seperti ini. Strateginya adalah SMART ya, SMART. Seperti apa itu? S-nya adalah spesifik atau spesifik ya bahasa Indonesianya ya. Kemudian M, measurable atau dapat diukur. A-nya adalah actionable, dapat dilakukan. R-nya adalah realistis, realistic. T-nya timed atau memiliki jangka waktu. Smart, seperti apa sih contoh-contohnya? Misalnya yang spesifik itu yang seperti apa? Tujuan bisnis yang spesifik ya. Kalau misalnya saya bilang saya akan menabung setiap hari, itu spesifik tidak? Nggak spesifik ya, kurang jelas gitu. Tapi kalau saya tulisnya, saya akan menabung sebesar 25.000. Saya akan menabung sebesar 5.000 setiap hari. Nah, itu kan jelas. Kita mau nabung setiap hari berapa? Spesifik ya. Itu yang S-nya, contohnya. Yang M atau yang measurable atau dapat diukur. Saya akan menambah tabungan untuk usaha. Jelas nggak? Atau bisa diukur nggak? Nggak ya. Nggak jelas maunya berapa tabungannya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Dengan menabung sebesar 25.000 setiap hari, saya dapat menambah tabungan usaha sebesar 750.000 setiap bulan. Jadi dikalkulasikan ya, kalau sehari nabung 5.000, berarti satu bulan misalnya dapat 150.000. Kalau kita nabungnya 25.000, berarti sebulan saya bisa mencapai 750.000. Nah, itu berarti istilahnya dapat diukur atau measurable, bisa di-measure, bisa diukur ya. Ini M-nya. Nah, kita masuk ke yang A nih, actionable. Bisa dilakukan, dapat dilakukan. Contohnya begini. Saya mau mendapatkan 100.000 setiap hari. Jadi, saya harus menjual keripik pisang saya yang harganya 10.000 kepada minimal 10 orang. Mungkin nggak sih kita jual keripik pisang harga 10.000 sama 10 orang setiap hari? Memungkinkan nggak menurut Bunda dan Sister semuanya? Apakah ini sesuatu yang masuk akal atau dapat dilakukan? Bisa ya. Harganya tidak terlalu mahal dan capaian 10 orang mungkin tidak terlalu sulit lah ya. Jadi tujuan untuk menjual 10.000 kepada 10 pelanggan supaya bisa dapat 100.000 itu adalah hal yang memungkinkan, yang actionable, yang dapat dilakukan. Nah, seperti itu. Yang realistis, yang masuk akal, itu yang kayak gimana sih? Contohnya, saya mau nabung 25.000 setiap hari, berarti minimal kalau bisa saya dapat pendapatan 100.000 per hari. Atau mungkin 50.000 atau 75.000 per hari. Mungkin nggak sih dapat pendapatan 100.000 per hari? Bisa ya. Jadi contohnya tadi misalnya kita punya jualan keripik pisang. Atau mungkin ada yang jual kue. Atau jualan yang lain. Ya kan? Apa yang kalian jual di tokonya masing-masing gitu ya. Di usahanya masing-masing. Kalau 100.000 itu masuk akal atau enggak? Masuk akal dong. Realistis nggak untuk bisa dapat 25.000 sehari? Bisa. Dari jualan misalnya 10 item aja. Jadi itu realistis ya. Dan yang terakhir yang time. Bagaimana kita bisa ukur waktunya gitu ya. Jadi apa-apa tuh nggak terburu-buru juga. Misalnya kita butuh sesuatu, bukan yang kalau hari ini perlu langsung hari ini beli gitu ya. Ya kalau misalnya ada rezekinya, memang sudah ada tabungannya, silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya kepengen direncanakan, ya kita harus punya rencana yang memang terukur gitu ya, terkait juga dengan jangka waktunya. Contohnya nih, jangan lupa untuk memberikan jangka waktu ya untuk pencapaian pada tujuan Anda, bisa per hari, per minggu, atau per bulan, bahkan per tahun ya, disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing.
Bagaimana dengan kalimat yang pertama? Saya akan menambahkan aset usaha berupa kulkas untuk menyimpan bahan baku. Nah, itu udah ada jangka waktunya belum? Nggak ada ya. Berapa lamanya nggak tahu nih dapat kulkasnya kapan. Tetapi bagaimana dengan yang ini? Saya akan nabung 25.000 per hari supaya saya bisa beli kulkas yang harganya 3 juta, waktunya berapa lama? 4 bulan. Nah, ini sesuatu yang ada jangka waktunya. Ya, jadi semua tujuan bisnis itu kalau bisa sangat spesifik ya, Bapak Ibu semuanya, sampai kemudian punya jangka waktu yang juga jelas gitu. Ini akan lebih memudahkan. Jadi coba visi bisnisnya itu bukan hanya sesuatu yang besar-besar sekali gitu ya, tetapi hal-hal yang memang spesifik, yang praktis, yang bisa membantu perkembangan usahanya. Kalau memang butuh alat, mungkin butuh aset-aset yang lain, atau mungkin butuh menambah pegawai, atau mungkin butuh workshop, butuh dapur, butuh kantor, atau seperti apa. Hal-hal yang memang kemudian menjadi kebutuhan mendesak dari usaha Anda. Karena kita kepinginnya tentunya melalui usaha ini Anda bisa berkembang lebih baik hidupnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bikin nih tujuan SMART kita ya. Jadi tadi saya udah kasih contoh seperti apa. Di lembar SMART-nya Bunda dan Sisters bisa coba bikin masing-masing ya. Sekarang coba bikin tujuan bisnis atau usaha dengan kerangka SMART ini yang lebih spesifik, yang lebih measurable atau dapat diukur, yang lebih actionable atau dapat dilakukan, yang lebih realistis, dan yang memiliki jangka waktu. Coba dikerjakan dulu nih. Masing-masing satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, untuk yang jangka waktu, kita bisa jangka waktu yang singkat, ya kan? Yang menengah sampai yang panjang, ya. Jadi 1 sampai 3 bulan itu yang singkat atau yang pendek, atau yang jangka waktu menengah 4 sampai 6 bulan, atau jangka waktu yang panjang ya, yang sampai 1 tahun ke depan gitu. Baik, sudah selesai ya terkait dengan tujuan berbisnis. Tadi kita juga udah belajar tentang kerangka SMART-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi terkait dengan perizinan usaha untuk UMKM. Jadi kebanyakan pelaku UMKM seperti kita ini berpikirnya bahwa perizinan usaha itu hanya untuk bisnis atau usaha-usaha yang gede-gede aja, yang besar-besar aja gitu ya. Sehingga akhirnya kadang kita, ya udahlah yang penting usaha jalan, bisnis jalan, lain-lainnya legalitasnya nanti kita urus kalau perlu-perlu aja gitu ya. Padahal sebetulnya perizinan usaha ini sesuatu yang wajib loh, teman-teman semuanya, Bunda dan Sisters, dan ini juga resmi dan bisa diakses sebetulnya, gitu. Nah, gimana caranya dan apa sih untungnya kalau kita punya perizinan usaha, ya kan? Nah, ini kita ngomongin dulu keuntungannya ya, benefit-nya kalau kita punya perizinan usaha yang kita sudah lakukan, gitu. Yang pertama, kita bisa dapat jaminan perlindungan hukum, karena tentunya usaha Anda sudah terdaftar. Yang kedua, memudahkan dalam mengembangkan usaha. Orang lebih percaya ya, kalau misalnya kita udah punya, izin usaha berarti usahanya bukan yang tipu-tipu. Membantu memudahkan pemasaran usaha. Dari orang percaya tadi, usaha Anda berkembang, memarketingkannya pun juga lebih mudah. Kemudian siapa tahu kita perlu akses pembiayaan, mungkin dari LKF atau lembaga keuangan formal gitu ya. Pada saat Anda sudah punya legalitas usaha, maka akses pembiayaan ini ke depannya akan jauh lebih mudah. Dan jangan lupa juga ini terkait dengan pelatihan, program pendampingan, baik dari pemerintah maupun partner ya. Misalnya seperti program Seed for Women gitu kan, atau program-program lain dari Mercy Corps Indonesia, atau dari pemerintah yang lainnya. Itu akan mudah kita akses kalau kita memang punya perizinan usaha yang sudah diurus, seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting nih yang menjadi dasar dari perizinan usaha untuk UMKM atau UKM yang ada di Indonesia. Dan ini sebetulnya sesuatu yang wajib ya. Jadi kalau nanti mungkin belum punya atau belum mengurus, sebaiknya segera diurus. Jadi NIB atau nomor induk berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang sifatnya wajib. Jadi kalau kita masing-masing kan punya KTP ya, ya kan? Betul nggak? Kita punya KTP kan?
Kalau kita warga negara punya KTP. Nah, usaha juga harus punya KTP-nya. KTP-nya adalah NIB tersebut. Nah, NIB ini sebetulnya bisa diurus sendiri ya. Melalui apa? Melalui OSS atau Online Single Submission Website, yaitu oss.go.id. Ya, nanti bisa coba di akses websitenya. Dipersiapkan dulu dokumen-dokumen seperti ini ya, dalam bentuk digital ya. Bisa difoto atau di-scan. Apa saja? KTP-nya masing-masing. Biasanya yang akan diminta itu adalah nomornya ya. Kemudian kalau yang sudah punya NPWP itu juga perlu alamat email yang aktif dan nomor HP yang aktif yang bisa WhatsApp. Jadi yang nomornya pulsanya diisi ya supaya nanti bisa terima OTP biasanya seperti itu. Jadi dipersiapkan dulu nih data-data yang dibutuhkan. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, datanya semua ada, terutama terkait dengan KTP dan NPWP ya. Kalau sudah bisa didaftarkan NIB-nya di oss.go.id. Kalau misalnya ada yang kesulitan, bisa coba untuk langsung japri atau menghubungi fasilitator yang ada di grup Seat for Women masing-masing. Ya, nanti coba akan dibantu oleh para fasilitatornya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya NIB, baru kita berpikir terkait dengan izin usaha lanjutan, ya. Jadi NIB itu basic-nya, dasarnya, yang paling utama harus punya dulu, ya. Kemudian mungkin kalau sudah, terutama bagi mereka yang punya usaha makanan minuman, ya kan, atau herbal, atau hal-hal yang bersifat konsumsi gitu ya, perlu sertifikasi-sertifikasi tertentu. Misalnya SPP IRT, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian misalnya juga ada sertifikat halal misalnya. Nah, ini bisa diurus semuanya setelah punya NIB. Jadi NIB dulu baru sertifikasi yang lain ya. Nah, jadi udah selesai ya untuk materi yang pertama terkait dengan tujuan berbisnis dan legalitas usaha. Jangan lupa teman-teman untuk mencoba untuk mempraktekkan ya satu persatu dari apa yang tadi kami sudah jelaskan, karena itu yang penting ya. Jadi dalam pelatihan itu bagaimana kita tindak lanjutnya, kita praktekin. Jadi kita melakukan apa yang sudah menjadi masukan, misalnya, oh tadi saya sudah melakukan pencatatan keuangan, ya toh. Kemudian juga pengeluarannya seperti apa, terkait dengan rekening tabungan pribadi dan usaha, apakah sudah saya pisahkan atau belum, ya kan? Kemudian saya sudah membuat tujuan bisnis yang punya kerangka smart, ya kan? Jangan lupa juga terkait dengan legalitas usahanya dicek sudah ada atau belum. Kalau belum, segera saya mau bikin NIB-nya. Dan mungkin saya juga akan mengakses terkait dengan sertifikasi-sertifikasi yang lain. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke materi yang kedua ya, terkait dengan dasar literasi keuangan. Oke, saya izin share dulu untuk materi yang kedua ya. Sebentar. Nah, balik lagi sama saya, Fasil Elton. Ini adalah materi yang kedua ya untuk pertemuan kita yang pertama, yaitu terkait dengan dasar-dasar literasi keuangan. Harapan kami tentunya setelah pelatihan ini, Bunda dan Sisters semuanya bisa memahami adanya berbagai sumber pemasukan dan dapat mengidentifikasi pos-pos pengeluaran. Kemudian kami juga berharap bahwa Bunda dan Sisters semuanya bisa membedakan apa yang merupakan kebutuhan dan apa yang merupakan keinginan ya.
Dan kemudian juga bagaimana Bunda dan Sisters mengetahui pentingnya melakukan pencatatan keuangan usaha dan kenapa kita perlu melakukannya setiap hari. Kenapa kita perlu membuatnya sebagai sebuah kebiasaan atau habit gitu ya. Dan tentunya juga bagaimana kita memahami pentingnya menabung dan bisa mempraktekannya secara konsisten. Itu yang penting ya. Jadi nggak cuma tahu bahwa menabung itu penting, tapi beneran mau nabung kalau bisa setiap hari gitu ya. Nah, ini adalah 5 kompetensi literasi keuangan. Apa aja tuh kompetensinya kalau bisa dibilang bahwa seseorang itu sudah terliterasi secara keuangan gitu ya. Yang pertama, mengetahui atau memahami apa itu penghasilan atau pemasukan. Yang kedua terkait dengan pengeluaran. Yang ketiga terkait dengan menabung dan berinvestasi. Yang keempat terkait dengan pinjaman. Ini yang berhubungan sama hutang dah. Kemudian yang kelima terkait dengan perlindungan ya. Jadi ini 5 kompetensi literasi keuangan. So, kalau sudah paham 5 ini berarti Anda sudah terliterasi secara keuangan ya. Dari 5 kompetensi di atas kita bakal fokus terhadap beberapa kompetensi. Terutama penghasilan, pengeluaran, menabung dan investasi. Nah, ini ada sedikit percakapan ya di antara Ibu Sita dan Ibu Lia. Ibu Sita dan Ibu Lia merupakan perempuan pengusaha kecil yang tinggalnya di pinggiran kota. Ibu Sita punya usaha keripik pisang. Kemudian Ibu Lia punya usaha laundry. Suatu hari Ibu Sita berbincang dengan Ibu Lia. Ini harusnya dipraktekin ya teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya ikut kelas datang beneran tuh pasti banyak interaksinya ya. Jadi makanya jangan lupa nanti semuanya Bunda dan Sisters ya harus ikut di pelatihan kelas yang kedua ya di bulan ini ya. Jangan lupa untuk cek dan memantau ikut berdiskusi terkait dengan persiapan kelasnya di grup Sit for Women-nya masing-masing ya. Nah, dari cerita tersebut yang tadi diskusi yang tadi mereka berdua nih atau taruhlah Anda ini nanti akan membagikan ceritanya ya. Jadi terkait dengan pemasukan usaha. Nah, taruhlah Anda sekarang mau berbagi cerita nih. Coba Anda isi ya, form ini diisi. Yang pertama, apakah semua pemasukan usaha itu menjadi milik Anda sebagai pemilik usaha? Jadi, apakah duit yang Anda terima itu semuanya adalah duit Anda gitu? Atau mungkin ada hal-hal yang bisa dibagi seperti itu ya. Nah, yang kedua nih, sudah digaji belum dirinya sendiri? Atau mungkin ya udah yang penting ada duit berapa masuk ke rekening campur aduk gitu ya. Jadi untuk, belanja diri sendiri, untuk belanja usaha, untuk gaji karyawan, untuk keperluan keluarga, semuanya campur aduk jadi satu. Atau memang sudah ada proporsi, Anda menggaji diri Anda sendiri. Nah, pertanyaannya perlu nggak sih menurut Anda, kita sendiri ini sebagai pengusaha atau pemilik usaha, atau pelaku usaha itu digaji? Atau ya sudah yang seperti yang tadi ya, campur aduk gitu? Tuliskan pendapat Anda. Kira-kira perlu nggak kita menggaji diri sendiri? Nah, ini adalah ilustrasi ya dari Ibu Sita gitu ya. Kalau misalnya Ibu Sita ini kepengen mengenali pemasukan dia itu dalam 1 bulan itu bentuknya kayak gimana sih gitu ya. Jadi misalnya nih Bu Sita kan dia jualan keripik pisang ya. 1 bulan dia dapat penghasilan 2 juta. Nah, kemudian dia juga menerima dari suaminya nih. Suaminya misalnya Pak siapa gitu ya, Pak Leo misalnya ya, dia dapat 3 juta. Nah, berarti total pemasukannya Ibu Sita tuh 1 bulan berapa? 5 juta. Nah, ini masing-masing dari Bunda dan Sister bisa beda-beda nih. Ya, mungkin ada yang dapatnya misalnya 1 bulan 3 juta, 5 juta, 1.500.000. Ya kan? Kemudian mungkin dapat dari orang tua atau dapat dari pasangan masing-masing berapa juta. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah total pemasukan. Ini perlu untuk kemudian dikenali dan dicatat. Seperti itu ya. Dikenali dan dicatat supaya kita tahu ya. Jadi ternyata 1 bulan itu pemasukan saya misalnya dari semua pekerjaan dan semua sumber pendapatan saya itu berapa banyak sih gitu ya.
Kadang kan kita tuh suka ngomel ya, misalnya, "Aduh, duitnya kok cuma sedikit, nggak cukup," gitu. Setelah dicatat-catat ternyata nggak sedikit-sedikit banget gitu ya. Cuman mungkin karena kita nggak mencatatnya, kita nggak mengenalinya. Nah, pencatatan itu tidak hanya terkait dengan pemasukan ya, Bunda dan Sisters. Kita juga perlu untuk mengenali dan juga mencatat terkait hal yang berhubungan dengan pengeluaran. Setiap dari kita itu punya pengeluaran untuk pasnya biaya hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pengeluaran perlu kita kelola. Supaya apa? Supaya jumlahnya nggak terlalu besar atau tidak lebih besar daripada pemasukan kita. Yang penting itu harus cukup, kalau bisa ada sisa, kalau bisa kita bisa menabung ya. Kita tuh perlu mendahulukan apa yang jadi kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Nah, ini penting ya. Jadi jangan keinginannya dulu yang didahulukan, kebutuhannya dulu ya. Jadi dari kita punya pendapatan, dari kita punya penghasilan, yang terpenting adalah kebutuhan dulu. Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga misalnya, ya apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga Anda, anak-anak Anda, seperti itu ya. Kemudian baru hal-hal yang lain. Kalau misalnya Anda adalah tulang punggung keluarga gitu kan, nah bagaimana kemudian Anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Keinginan bagaimana? Nanti menjadi prioritas selanjutnya. Sebagai seorang pengusaha kita juga mungkin bisa jadi punya berbagai sumber pemasukan. Nah, artinya juga artinya juga kita perlu mengelola pengeluaran berdasarkan sumber-sumber pemasukan tersebut ya. Jadi semakin besar pemasukannya bukan berarti terus semakin hura-hura gitu ya. Jadi kalaupun misalnya jumlah pemasukannya itu dari berbagai macam sumber dan cukup banyak, ya tetap kita harus catat gitu ya. Masuknya berapa, pengeluarannya berapa. Kalau bisa pengeluaran itu kita rencanakan. Jadi sudah dibagi dalam bentuk pos-posnya gitu ya. Pos-posnya misalnya seperti apa? Ada yang terkait dengan hutang. Ya kan, hutang itu berarti kita punya hutang, kita punya tanggung jawab, kita punya cicilan. Nah, kalau bisa itu kita berikan porsi terlebih dahulu ya. Jadi kalau bisa tuh hutang, cicilan segala macam itu tanggung jawab itu harus dilunasi terlebih dahulu supaya beban kita juga berkurang gitu ya. Yang kedua terkait dengan tabungan. Kita perlu punya target menabung ya kan. Jadi pos-posnya tabungan itu apa aja sih Mas Elton? Macam-macam ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Tetapi setidaknya mungkin kita perlu pos untuk dana darurat ya. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, Bunda dan Sisters boleh juga menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Kemudian juga persiapan untuk hal-hal tertentu. Misalnya kalau tabungan jangka pendek ya kita mau untuk hari raya misalnya ya. Untuk nanti yang mungkin mau merayakan lebaran atau Natal dan Tahun Baru. Itu kan biasanya pasti ada pengeluaran-pengeluaran tertentu. Karena kita perlu kasih angpau nih ya buat saudara-saudara, buat orang tua misalnya, buat anak, atau kita perlu traktir keluarga, makan dan lain sebagainya. Itu kan pasti perlu biaya tertentu ya. Jadi alangkah baiknya hal seperti itu juga kita siapkan terlebih dahulu dari jauh-jauh hari. Nah, kita perlu menetapkan target nih. Misalnya saya butuh untuk lebaran atau untuk Natal akhir tahun itu 2 juta gitu ya. Nah, itu kita tentukan dari awal. Jadi dari bulan Januari sampai itu kejadian gitu ya, kita tuh udah punya target tabungannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan konsumsi rutin bulanan. Ini penting banget ya. Jadi tentunya ini yang sebetulnya merupakan hal yang juga sangat penting dan utama gitu ya. Jadi setiap bulan itu apa sih biaya rutin yang harus kita penuhi gitu ya. Jadi misalnya mungkin ada beberapa yang sudah berkeluarga, punya anak, punya tanggungan untuk biaya pendidikan, uang sekolah ya kan, uang kuliah, semesteran dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk biaya rumah tangga, belanja rumah tangga ya, kebutuhan-kebutuhan pokok seperti misalnya ya kita perlu beras, gula, minyak goreng, lauk-lauknya dan segala macamnya. Kemudian juga biaya transportasi ya kan. Oh, saya transportasinya sudah punya mobil atau motor. Saya nggak perlu pakai angkot, nggak perlu pakai bis, nggak perlu pakai Grab, nggak perlu pakai Gojek.
ya nggak apa-apa, tapi kan itu nanti ada bensinnya juga ya. Jadi biaya apa nih istilahnya bahan bakar tuh juga harus ditulis gitu ya. Jadi 1 bulan tuh kurang lebih kita habisnya berapa, itu kita udah sisihkan nanti. Kemudian biaya tagihan-tagihan yang lain, seperti misalnya listrik, air, telepon, ya kan, iuran-iuran, kemudian biaya komunikasi, seperti misalnya pulsa, WiFi, dan lain sebagainya. Jadi ini kan kita tentunya sudah punya catatan ya seharusnya ya, Bunda Sisters, kita tuh dari bulan-bulan yang sebelumnya itu berapa, sudah ada rata-ratanya lah gitu. Misalnya untuk beli pulsa ya kan, kemudian untuk bayar WiFi itu kan sepertinya harusnya angkanya nggak berubah-berubah gitu ya. Jadi kurang lebihnya itu udah tahu misalnya, oh sebulan itu untuk pulsa dan WiFi saya perlu 150.000. Nah itu udah bisa direncanakan. Kemudian juga konsumsi rutin tahunan. Ini terkait dengan hal yang misalnya per 6 bulan, per tahun. Seperti misalnya pajak bumi bangunan, pajak kendaraan. Ini juga perlu difikirkan, kemudian kita perlu menyisihkan untuk konsumsi rutin tahunan ini. Supaya nanti jangan kalau misalnya pas waktunya bayar pajak bumi bangunan, ya kan, pajak rumah dan juga pajak kendaraan, kita kebingungan gitu ya. Kita merasa itu berat sekali. Padahal kalau sebetulnya kita rencanakan setiap bulan ada yang kita simpan, maka itu nggak akan menjadi terlalu berat. Dan jangan lupa juga terkait dengan hal yang berhubungan dengan donasi ya, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, tergantung dengan keyakinan, kepercayaan masing-masing. Prioritasnya jumlahnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan juga saran masing-masing yang memang sudah ada gitu ya. Jadi ini juga perlu ya, kita perlu untuk senantiasa berbagi, berdonasi sama masyarakat, sama orang lain supaya kita juga kembali lagi berkatnya ke kita gitu ya. Bisnis dan usahanya juga bisa lancar dan bisnis dan usahanya juga bisa lancar seperti itu ya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang di awal nih, keinginan versus kebutuhan. Mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan gitu ya. Yang penting nih yang perlu diingat adalah bahwa kita perlu memprioritaskan kebutuhan dulu daripada keinginan. Kalau keinginan itu yang seperti apa sih, Mas Elton? Keinginan itu adalah misalnya kita um, terkait dengan sesuatu yang tidak harus dibeli, ya. Jadi kalau nggak beli pun nggak apa-apa gitu. Kalau nggak beli pun kita nggak kenapa-kenapa gitu ya. Sesuatu yang bisa kita tunda, tidak terbatas, perlu dimiliki untuk menambah kenyamanan hidup aja. Jadi mungkin kita perlu tuh karena ya supaya lebih nyaman, untuk gengsi dan lain sebagainya. Dan mungkin juga hal yang berhubungan dengan tren ya. Misalnya gonta-ganti handphone, baju baru, ya kan, sepatu baru, mobil baru, ya kan. Hal-hal tersebut tidak berdampak kalau kita nggak penuhi. Jadi kalaupun nggak beli, ya nggak apa-apa, masih ada tas yang lama, tasnya belum rusak. Oh, tapi tasnya udah agak kusam. Yang penting itu adalah manfaatnya atau fungsinya. Kecuali misalnya udah benar-benar jebol ya, terus kemudian kita perlu sekali untuk beli karena itu mengganggu pekerjaan kita. Ya nggak apa-apa. Seperti itu kemudian nanti akan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan bedanya adalah hal yang harus memang dibeli. Hal yang lebih urgent, yang lebih darurat ya. Kemudian juga kalau itu adalah merupakan kebutuhan biasanya terbatas, perlu dimiliki agar kita bisa bertahan hidup. Ya misalnya kebutuhan pokok setiap hari, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk kita bekerja, ya kan. Kemudian sifatnya biasanya konstan ya. Setiap bulan kita perlunya tuh hampir sama gitu. Atau misalnya hal yang memang sangat urgent atau darurat. Kalau kita nggak punya, itu bisa menyebabkan hal yang nggak baik. Mungkin sakit, kematian, dan lain sebagainya. Ya. Hal yang mungkin berhubungan dengan kesehatan Anda. Nah, jadi kalau mungkin ada yang butuh obat, butuh treatment, dan lain sebagainya, yang memang penting ya untuk kesehatan masing-masing ya, itu boleh untuk kemudian didahulukan. Itu merupakan sebuah kebutuhan. Ya. Jadi kalau untuk kebutuhan, hal-hal yang memang mendesak, hal-hal yang memang begitu penting untuk kehidupan kita, ya kita nggak boleh terlalu pelit ya, Bunda dan Sisters. Tetapi kalau untuk keinginan-keinginan yang sifatnya itu sekunder, yang tersier, ya kan, itu nanti. Kalau memang kita punya rezeki yang lebih, tabungan yang cukup, gitu ya, semua kebutuhan kita sudah terpenuhi, nanti kita juga bisa afford atau kita bisa dapat hal-hal yang menjadi keinginan kita di masa yang akan datang. Itulah kenapa pentingnya
kita punya pencatatan keuangan terkait dengan pemasukan maupun pengeluaran, dan juga rencana-rencana tabungan maupun investasinya, seperti itu ya. Jadi harapan kita tuh tentunya kita bekerja, berusaha, berbisnis tidak hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan saja, tetapi kita juga punya mimpi-mimpi, keinginan ke depan kita bisa capai juga, seperti itu. Nah, sekarang kita coba catat nih ya, di buku programnya masing-masing nih. Apa yang merupakan keinginan Anda dan apa yang merupakan kebutuhan Anda. Coba dikasih misalnya 3 sampai 5 masing-masing keinginan dan juga kebutuhan. Oke. Apa aja sih manfaat dari pencatatan keuangan? Kenapa kita melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran? Apa saja sih manfaat dari pencatatan keuangan? Yang pertama, dengan melakukan pencatatan keuangan, kita akan mengetahui nih sumber pemasukan kita tuh dari mana aja. Kemudian duit itu keluarnya ke mana? Untuk apa? Berapa banyak gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita tahu bahwa kita tuh boros gitu ya, tapi kita nggak ngerti keluarnya untuk apa aja gitu ya. Yang kedua, dengan mengkategorikan setiap pengeluaran, kita dapat mengetahui dan merencanakan apa saja pos-pos pengeluaran kita. Yang ketiga, nanti kita bisa melihat pola pengeluaran harian, bulanan, bahkan tahunan. Yang keempat nih yang penting nih, hal-hal tersebut akan memudahkan strategi pengaturan terhadap pos-pos yang mungkin budgetnya itu melebihi anggaran ya. Jadi misalnya kita punya budget belanja 1 bulan misalnya 1 juta. Tapi setelah kita hitung-hitung, ternyata kita itu belanjanya berlebih. Ternyata kita belanjanya sampai 3 juta. Setelah kita lihat-lihat, ternyata kita sering beli hal-hal yang mungkin nggak terlalu perlu. Atau mungkin kita itu terkunci pada misalnya merek atau brand-brand tertentu. Sehingga kita beli sesuatu yang terlalu mahal. Akhirnya kita nggak bisa nabung. Akhirnya misalnya cicilan tidak terpenuhi. Nah ini berarti kan melebihi anggaran. Nah, dengan melakukan pencatatan keuangan, maka kita bisa melakukan strategi-strategi untuk mengatur nih pos-pos yang mungkin saja over budget atau melebihi anggaran. Buat Bunda dan Sisters yang sudah hadir di kelas yang pertama, berarti sudah dapat buku kas ya, yang sudah bisa diisi ya, terkait dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran usahanya, itu bisa untuk kemudian diisi ya. Bagi yang belum dapat nanti datang di kelas yang kedua ya di bulan ini tentunya. Nanti berkomunikasi japri kepada fasilnya masing-masing supaya dibawakan buku kasnya. Atau kalau misalnya mau sudah melakukan pencatatan sekarang gitu kan, bisa dicatat di bukunya masing-masing, di buku kasnya masing-masing juga boleh, atau beli di toko terdekat. Buku biasa juga nggak apa-apa ya. Kalau Anda sudah punya format pencatatan keuangan sendiri, silakan dipakai format yang sudah ada ya. Jadi tidak harus mengikuti format yang disarankan oleh kami. Nah, Bunda dan Sister, kami juga menyarankan untuk mulai melakukan pencatatan keuangan secara harian ya. Karena apa? Nanti data ini akan kita pakai untuk menghitung HPP dan juga laba rugi di training sesi yang keempat atau yang terakhir ya. Nanti jadi kalau sudah punya pencatatan keuangan hariannya, maka ini akan lebih mudah. Kita akan tahu tuh ya terkait dengan HPP, nanti ada elemen-elemennya dan juga laba rugi akan bisa terhitung dengan lebih rinci kalau sudah punya pencatatan keuangan harian. Ini adalah beberapa tips dari kami agar Anda bisa punya pencatatan keuangan yang lebih rapi ya. Yang pertama nih, perlu untuk kita punya 2 rekening atau 2 dompet atau amplop yang berbeda. Nah, jadi terkait dengan posnya ini kita bisa pisahkan ya, baik yang pribadi maupun yang usaha, supaya nggak campur aduk ya. Jadi um, sumber pribadi atau sumber usaha, pengeluaran pribadi atau pengeluaran usaha. Jadi misalnya kayak celengan pun bisa tuh kita bagi 2 ya. Dan yang kedua, disiplin terhadap diri sendiri. Sesulit apapun kondisi keuangan pribadi, jangan sampai ambil dari rekening atau dompet
atau amplop usaha. Ya, walaupun terpaksa. Hitung lagi kalau misalnya kita ambil gitu ya, hitung lagi itu sebagai hutang yang harus dibayar. Ya, jadi jangan kemudian misalnya kita sudah ambil dari rekening atau amplop gitu ya, yang merupakan modal usaha, kemudian kita nggak balikin ya. Nanti pada saat kita butuh sesuatu untuk usaha kita dapatnya dari mana gitu. Nanti akhirnya kita nggak ada tanggung jawab, semuanya campur aduk, nggak karu-karuan keuangannya ya. Jadi kalau terpaksa misalnya, aduh saya harus pinjam modal usaha saya untuk misalnya bayar SPP anak saya. Nah nanti kita masih cariin tuh, gimana caranya dari keuangan yang kita terima, dari hasil usaha yang kita terima, itu kita sisihkan kembali untuk menambahkan modal yang tadi kita sudah ambil. Seperti itu ya. Itu perlu untuk kita lebih disiplin ke arah sana. Oke, kita masuk ke berbagi cerita terkait cerdas menabung ya. Kalau dari kondisi Bunda dan Sister sendiri, pernah nggak sih Anda mengalami situasi-situasi darurat yang membutuhkan banyak biaya? Misalnya harus mendadak ke rumah sakit gitu ya. Hari-hari ini sebetulnya kalau masyarakat Indonesia bisa terbantu kalau sudah punya BPJS misalnya gitu kan ya. Tapi mungkin ada yang belum punya BPJS. Jadi akhirnya pada saat sakit atau ada keluarga yang sakit, kita perlu biaya gitu. Iya atau tidak? Bagaimana Anda mendapatkan biaya untuk situasi darurat tersebut? Biasanya gimana? Apakah pinjam dari orang terdekat, ambil dari tabungan, atau yang lain? Mungkin punya asuransi, mungkin punya BPJS. Ceritakan situasi darurat yang pernah Anda alami. Ceritakan situasi darurat yang pernah Anda alami. Gimana tuh kalutnya pada saat harus seperti itu, gitu ya? Atau mungkin nggak kalut karena kita sudah menyisihkan, ya, sudah punya tabungan dana darurat, mungkin seperti itu ya. Kenapa sih penting untuk kita punya tabungan, Bunda dan Sisters? Yang pertama, supaya kita bisa punya dana darurat. Kalau kita ada kebutuhan mendesak ya, yang kita tidak expect atau tidak kita harapkan, tapi harus keluar dananya, kita punya dana daruratnya, ya. Atau mungkin kalau misalnya kita tuh tiba-tiba harus terhenti usahanya, atau ada pekerjaan yang tiba-tiba harus terhenti untuk bertahan hidup. Sebelum kita bisa punya usaha yang lebih lancar lagi, atau dapat pekerjaan lagi, kita masih punya dana darurat. Yang kedua, untuk tentunya menghindari hutang. Ini penting ya. Jadi saya juga, pernah dalam kondisi harus terjerat dengan hutang gitu misalnya ya. Ya sekarang puji Tuhan alhamdulillah sudah tidak seperti itu. Nah jadi kenapa sih bisa terjadi seperti itu, kita terjebak dengan misalnya pinjol gitu ya, pinjaman online? Karena kita nggak punya dana darurat, karena tabungan kita kurang, kemudian kebutuhan kita mendesak, sehingga akhirnya kita terpaksa mengambil jalan itu gitu kan. Pada akhirnya itu menyulitkan kita sendiri, gitu loh ya. Jadi, milikilah tabungan supaya kita bisa menghindari hutang. Yang ketiga tentunya juga untuk bisa mencapai tujuan keuangan. Tadi kan kita bilang bahwa kita punya impian-impian ya, bagaimana kita kepengen impian-impian kita itu bisa tercapai gitu ya. Anda tentunya kepengen memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masa yang akan datang. Tidak hanya kebutuhan tapi juga keinginan-keinginan kita, seperti itu. Nah, ini ada percakapan dari Ibu Sita dan Ibu Lia ya. "Oh begitu ya Bu, kalau harga kebutuhan pokok terus meningkat, terus tabungan kita segitu-segitu aja, berarti kita harus konsisten menabung ya Bu?" Nah, terus dijawab nih, "Betul Bu, selain harus konsisten menabung, ada baiknya kita juga investasi. Harga barang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Ini yang dinamakan dengan inflasi. Jadi, supaya nilai uang dalam tabungan kita juga meningkat, sebaiknya kita juga perlu berinvestasi." Nah, kita mulai dari melakukan tabungan, kemudian kita beranjak pada investasi. Ini contoh ya, ilustrasi. Kalau kita lihat misalnya harga emas dalam jangka waktu 1 tahun itu ada kenaikan ya. Per gramnya itu ada kenaikan berapa puluh ribu. Ini dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun saja. Jadi misalnya kita beli emas 3 gram, harganya 2.800.000 sekian di tahun 2021 gitu ya. Nah, 3 gram yang sama di tahun 2022 itu sudah hampir 3 juta rupiah. Jadi dalam 1 tahun itu misalnya ini satu investasi instrumen emas itu ada kenaikan harga berapa, seperti itu. Menabung itu mudah,
jika sudah menjadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan yang baik salah satunya apa? Menabung. Berapa banyak Bunda dan Sister di sini yang sudah rajin menabung ya? Kita punya buku pencatatan keuangan ya dan buku tabungan. Kita lihat nanti di akhir program ya, siapa yang paling rajin menabung. Bukan siapa yang paling banyak ya, tapi benar-benar yang rajin rutin menabung. Karena itu yang paling penting, menjadikannya sebuah kebiasaan yang baik. Tips cerdas menabung. Yang pertama, menabunglah sesegera mungkin, sisihkanlah di awal waktu. Ya, jadi jangan menunggu semuanya sudah habis gitu ya. Terus kemudian duitnya sisa 50.000 baru ditabung. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Tadi kan kita sudah bilang bahwa dicatat dulu ya pendapatannya, kemudian pos-pos pengeluarannya sudah direncanakan. Jadi kita tahu kan uang yang kita punya itu berapa gitu. Untuk kebutuhan itu berapa. Kemudian yang kita bisa tabung itu berapa. Kalau saya menyarankan misalnya minimal kita tabungkan 10% dari apa yang kita punya atau yang kita dapat sebagai pendapatan. Kalau bisa 20-30% yang lebih baik ya. Mungkin kalau tidak ada hutang, tidak ada cicilan, kita bisa menabung lebih banyak. Ya, yang kedua, menabunglah di lembaga keuangan yang terpercaya, yaitu lembaga keuangan formal tentunya ya. Yang ketiga, jadikanlah kebiasaan menabung sebagai sebuah habit atau kebiasaan yang baik. Dan ajak keluarga kita atau orang-orang terdekat kita untuk saling mengingatkan. Dan kalau bisa saling nabung juga ya. Jadi misalnya mungkin ada uang jajan yang dikasih ke anak. Itu juga coba dibiasakan setiap hari kalau bisa ada yang ditabung. Walaupun mungkin cuma 1.000, 2.000, 5.000, tapi kalau mungkin misalnya 1 tahun gitu ya, jadinya kan bisa lebih banyak gitu ya. Yang keempat nih, disiplin dan konsisten dalam menabung. Itu adalah kuncinya. Oke, kita ke percakapan dari Bu Sita dan Bu Lia lagi ya. Ini kalau di kelas nih, teman-teman bisa sambil main drama ya. Jadi sambil mempraktekkan gitu. Ini Bu Sita bertanya nih, gimana ya caranya Bu Sita kalau mau nabung? Saya itu kalau ke kantor bank itu jauh gitu ya. Misalnya mungkin Bu Lia ini rumahnya agak jauh di pelosok gitu ya, di Kabupaten Malang, tapi agak jauh gitu, di mana bank itu jauh. Gimana caranya gitu kan? Nah, jawabannya adalah dengan menabung ke lembaga keuangan formal melalui agen ya. Anda dapat memilih untuk menabung di agen LKF, baik di agen bank atau laku pandai, atau agen non-bank. Tergantung nih mana yang paling nyaman ataupun yang paling dekat dari rumah. Menabung di lembaga keuangan yang terpercaya itu aman dan menyimpan daripada menyimpan tabungan di rumah ya. Jadi kalau celengan kecil-kecilan mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah terlalu banyak, misalnya itu sampai jutaan rupiah, puluhan juta, saran kami tentunya adalah menabung di lembaga keuangan formal atau di bank ya atau di agen gitu. Itu akan lebih aman ya, menghindari hal yang bersifat kriminal gitu. Apa sih agen LKF itu? Agen lembaga keuangan formal atau LKF termasuk diantaranya agen bank yang kita kenal sebagai laku pandai dan agen non-bank adalah pihak-pihak yang ditunjuk dan dilatih oleh lembaga keuangan formal seperti bank, pegadaian, dan dompet digital untuk bisa mempermudah akses layanan kita ke produk-produk layanan keuangan. Jadi kalau misalnya kita mau nabung, mau narik tunai, mau investasi, itu bisa melalui agen lembaga keuangan formal. Seperti itu. Laku pandai itu apa? Ada yang masih ingat nggak singkatannya apa? Coba diingat-ingat nih, yang di fase 1 dan 2. Ya, jadi laku pandai adalah singkatan dari layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Laku pandai merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk meningkatkan keuangan inklusif. Kegiatannya adalah menyediakan layanan perbankan dan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tanpa melalui jaringan kantor. Ya, jadi nggak ada kantornya. Namun melalui kerjasama dengan agen-agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi agar akses keuangan menjadi inklusif. Ya, jadi nggak pakai kantor tapi melalui agen-agen. Mungkin di sekitar Bunda dan Sisters ada nih yang merupakan agen-agen laku pandai. Biasanya mungkin mereka
melakukan agen itu di rumahnya masing-masing atau di tempat usahanya masing-masing. Mungkin ada yang punya warung, punya toko, sekaligus mereka menjadi agen laku pandai, seperti itu ya. Agen LKF menyediakan layanan keuangan formal yang dekat dengan tempat tinggal kita. Agen LKF itu merupakan mitra lembaga keuangan formal yang terpercaya ya, Bunda dan Sisters ya. Jadi kita tidak perlu takut untuk bisa terkoneksi dengan mereka. Jadi masyarakat yang jauh lokasinya gitu ya, dari bank, dari Pegadaian itu juga bisa mengakses layanan keuangan formal. Kalaupun kita misalnya lokasinya jauh dari bank, dari Pegadaian, kita bisa melakukan akses ke lembaga keuangan formal. Agen LKF biasanya dapat kita temui di sekitar kita, di toko kelontong, penjual pulsa, pemilik warung, atau perorangan ya, seperti itu. Jadi contohnya nih ya, kalau di sekitar rumah kita, tempat tinggal kita mungkin ada yang merupakan agen laku pandai, biasanya mereka ada spanduk-spanduknya gitu ya. Tergantung nanti, institusinya apa, banknya apa, atau mungkin dari Pegadaian. Ini contohnya misalnya dari Bank Jatim, agen Bank Jatim seperti ini, agen si pandai Bank Jatim. Kalau ini dari BSI, Bank Syariah Indonesia, seperti ini ya. Namanya BSI Smart Agent. Dalam transaksinya Anda bisa melakukan apa aja, setor uang, tarik uang, kirim uang, pembayaran maupun pembelian. Seperti itu. Nah, kalau ini dari Pegadaian ya, biasanya sering lihat ya, ada beberapa toko atau mungkin bahkan di rumah dia merupakan agen Pegadaian gitu kan, ada datanya seperti ini. Yang penting kita harus memastikan apakah mereka terpercaya ya. Jadi kalau ada identitas-identitas seperti yang saya sebutkan di layar ini, berarti mereka adalah agen yang terpercaya. Namanya atau nama toko, nama agennya, nomor agennya ada nggak? Logonya, logo banknya, logo Pegadaiannya sudah ada belum? Dan ada logo laku pandainya atau tidak, seperti itu ya. Nah, coba sekarang kita cari ya, di sekitar rumah kita masing-masing, atau mungkin kan seringkali kita kalau mau belanja, mau ke toko gitu ya, coba diingat-ingat ya, sambil mungkin 1, 2, 3 hari ke depan kalau lagi jalan-jalan, mungkin jalan-jalan sama anak, jalan-jalan pagi, jalan-jalan sama orang tua, atau mungkin bawa hewan peliharaannya jalan-jalan ke kanan ke kiri sambil dilihat tuh di toko-toko, di warung-warung, di samping-samping rumahnya itu ada nggak yang merupakan lembaga keuangan formal agen-agennya. Ya, ini tolong coba diisi ya. Misalnya yang dari Bank Jatim, ada nggak? Yang dari BSI, Pegadaian, Dana, dan yang lain-lain. Kalau ada, nanti dicatat ya, kalau bisa nama agennya siapa. Kalau ada nomor telepon atau nomor teleponnya boleh dicatat juga. Nama toko, alamatnya kalau boleh juga dicatat. Jarak dari rumahnya berapa jauh. Kemudian itu berapa menit sih kalau jalan kaki itu kurang lebih itu berapa menit. Atau naik motor mungkin berapa menit ya. Wah, nggak terasa nih materinya udah selesai ya. Kita hari ini udah belajar 2 modul ya. Apa saja sih yang sudah Anda pelajari dari training hari ini? Kita sudah belajar yang pertama tadi terkait dengan tujuan bisnis ya dan juga terkait dengan legalitas usaha. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang literasi keuangan dan juga tentunya lembaga keuangan formal. Saya berharap untuk Bunda dan Sister semuanya sekali lagi jangan lupa untuk terus aktif ya di program Seed for Women karena kita masih akan berjalan sampai di tahun yang akan datang ya. Jadi masih ada beberapa kelas baik kelas reguler maupun kelas tambahan dari program Seed for Women dan jangan lupa ada beberapa tugas yang harus dikerjakan ya terkait dengan micro mentor maupun sesi e-learning keamanan siber. Nanti kami juga akan memantau dari pihak fasilitator maupun program terkait dengan teman-teman yang paling aktif di kelas masing-masing untuk kami berikan reward ataupun award di akhir program. Pastinya ada hadiah yang spesial buat kalian semua. Dan jangan lupa nih sebelum kita mengakhiri pelatihan hari ini untuk mengisi post testnya. Ya, ini bisa diketik atau di copy paste. Nggak bisa sih kayaknya di copy ya, karena ini layar Zoom ya. Diketik aja ya. https://
garis miringnya 2 kali, bit.ly, garis miring lagi, post test ref 1. Ini kapan hari juga ada nih yang nanya nih, "Mas nggak bisa diakses linknya karena kurang T-nya," ya, atau R-nya kecil ya. Jadi ini besar kecilnya harus sama seperti ini ya. https://:/, garis miring, bit.ly, garis miring post test ref 1. Silakan diisi ya. Jangan lupa tadi pretest-nya diisi, post test-nya diisi, masing-masing. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya harap nanti di kelas yang kedua di bulan November ini semua kelas-kelas dari program Seed for Women fase yang ketiga bisa terisi penuh ya. Diusahakan kalau bisa 100% semua kelas baik yang ada di kota maupun Kabupaten Malang bisa penuh semuanya. Saya ingin melihat bahwa ada pertumbuhan yang baik, yang signifikan dari program Seed for Women fase yang ketiga ini. Terima kasih banyak semuanya, sampai ketemu di kelas berikutnya. Selamat siang.